Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Sepertinya jaringan di Ustadz untuk yang laptop ini terkendala karena sedang memproses filenya. Mohon maaf. Mari kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dalam agenda tahsin dan tasmi' materi tajwid terkait dengan mim sukun. Mudah-mudahan agenda kita pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa Rasulillahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli at-tayyibin at-tahirin wa ummati ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين ولأصحابه من التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومشايخهم أجمعين إلى الأستاذ يوسف منصور وأهله وذريته. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Al-Fatihah untuk bapak ibu kita, kakek nenek kita, paman bibi dari ayah, paman bibi dari ibu, saudara-saudara dari keluarga kita, semua nasab keturunan dari keluarga kita, baik yang sudah melewati kita ataupun yang akan membersamai kita nanti di waktu yang akan datang sampai nanti akhir zaman. Ala hadhi, dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para santri Al-Qur'an dimanapun mereka berada. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Di awal kegiatan kita pada malam hari ini, Ustadz mendapatkan nasihat dari hasil muhasabah, hasil introspeksi diri. Di saat kita sedang belajar melalui YouTube, kemudian Ustadz menemukan sebuah channel channel Iqra. Sekarang channel short. Hasil dari muhasabah itu adalah kita sebagai pembaca Al-Quran, orang-orang yang ingin membaca Al-Quran, dari hasil perenungan hari ini adalah kita perlu untuk mendengarkan bacaan orang-orang yang orang itu lebih baik daripada kita.
Biasanya ini ada pada sesi musabaqah hifdzil Quran. Biasanya ada pada apa? Sesi perlombaan Al-Quran. Nah, di channel short ini, atau nanti antum bisa cari lomba tilawatil Quran, lomba tahfidz Quran, dan antum bisa dengarkan itu. Untuk kita Oh. membandingkan harokat-harokat kita ini sudah sesuai atau belum, dan kita menilai sendiri tuh huruf-huruf kita sudah pas atau belum. Itu saja yang ingin Ustadz sampaikan di pembukaan kita pada malam hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita kali ini, saatnya kita membahas tentang izhar syafawi. Izhar syafawi, yaitu hukum yang disebabkan oleh mim sukun yang bertemu dengan semua huruf hijaiyah. Ya. Nah, ini dia. Izhar syafawi. Izhar artinya jelas. Syafawi artinya jelasnya itu bersumber dari bibir, ya. Jelasnya itu bersumber dari bibir. Karena apa? Karena ini hukumnya mim sukun. Mim sukun makhrajnya dari bibir. Makhrajnya dari bibir. Sehingga idhar di sini dikatakan sebagai idhar syafawi. Idghamnya idgham syafawi. Ikhfa'nya ikhfa syafawi. Oke ya. Di pertemuan sebelumnya kita setelah belajar kalau mim sukun bertemu dengan mim dihukumi idgham syafawi. Kalau mim sukun ketemu ba, ikhfa syafawi. Nih. Mim sukun ketemu mim. Wa minhum muqtasid. Masih ingat ya? Masih? Ya, mim sukun ketemu mim. Idgham syafawi. Syafawi. Kemudian mim sukun bertemu ba. Wa ma hum bi kharijina tanpa tekanan. Mimnya disamarkan suaranya. Nah ini. Sama-sama satu huruf. Otomatis dari 29 huruf hijaiyah ini telah dikurangi 2 menjadi 27 ya. Ya. Nah, materi kita kali ini berarti adalah sisa huruf yang tidak ketemu dengan mim sukun. Berarti mulai dari hamzah sampai dengan ya. Maka hukumnya adalah izhar syafawi. Syafawi. Yang penting tidak ketemu mim, tidak ketemu apa? Ba. Gitu ya. Berarti hurufnya ada berapa ini kira-kira? 27. 24. Enggak. Huruf hijaiyah jumlahnya 29. Dikurangi 2. 27. Oke, 27. Baik. Kemudian sebelum kita sebutkan hurufnya, ada satu huruf lagi, Bang. Yang itu tidak akan ketemu dengan mim sukun. Yaitu huruf alif. Nah, huruf alif itu kita tidak akan menemukan ada mim sukun yang bertemu dengan alif. Karena biasanya ya, kalau ada alif sebelumnya mim sukun, mimnya di kasroh. Oh. Ada alif sukun. Sebelumnya ada mim sukun. Gara-gara ada alif inilah mimnya di kasroh. Karena alif ini adalah hamzah wasol. Biasanya begitu ya. Oke. Intinya berarti apabila ada mim sukun bertemu 26 huruf. 26 huruf ya, kecuali mim, ba, dan alif. Nah, sisanya adalah huruf izhar syafawi. Membaca izhar itu simpelnya. Sekarang caranya nih. Bagaimana cara menjelaskan mim sukun? Caranya simpel. Satu, dijelaskan. Yang kedua, tidak ada dengung yang berlebihan. Oke. Contoh yang pertama, mim sukun bertemu dengan ta. Kita perbesar tulisannya. Mim sukun ketemu ta, izhar. Cara yang pertama, kita baca am, an'amta. Nah, begitu. An'amta.
Yang salah kalau nggak dijelaskan an'amta, salah atau benar ini? Salah. Ya, alasannya karena tidak jelas. Atau digabung an'abta. An'abta. Kalau diidghamkan kan berarti mimnya dirubah menjadi ta. Ini enggak, ini salah. Terus yang ketiga, kalau dengungnya berlebihan. Contoh misalnya, an'amta. Nah, ini salah. An'amta. Nah, berarti yang benar adalah dijelaskan dan yang kedua tidak disertai Dengung. Nah, gitu. Biasanya kalau kita tanya beberapa orang, gimana sih caranya baca idhar? Ya jelasin saja. Benar. Hanya saja penjelasan yang kedua itu kadang jarang kita dengarkan, Ustaz. Yang mana tadi? Ya nggak usah didengungkan. Nah, itu jarang orang menjelaskan. Maka ketika nanti antum membaca mim sukun yang bertemu selain huruf mim, ba, dan alif, jelaskan tanpa gunnah yang berlebihan. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Kita coba perkecil. Ustadz ulangi, nanti antum coba ulangi juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum mim sukun ada 3. Idgham syafawi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Menurut bahasa idhar jelas. Syafawi bersifat bibir. Sumbernya dari bibir karena mim sukun. Kemudian hurufnya ada 26. Selain mim, ba, dan alif. Bagaimana cara membaca idhar syafawi? 1. Mimnya dijelaskan. Berarti tidak disamarkan, tidak diidghamkan. Yang kedua, tidak melebihkan gunnah. Nah, tidak melebihkan gunnah. Tambahan yang ketiga, tidak disakta. Contohnya disakta yang salah gimana, Ustaz? An'amta, benar. Yang salah an'amta, an'amta, an'amta. Nah, itu disakta. Langsung diputus dia. Yang benar adalah an'amta, an'amta. Begitu, Ustaz. Gimana? Ada pertanyaan? Mantap, insyaallah. Oke, coba antum jelasin terkait dengan idhar syafawi. Tafadhol. Mim sukun hukumnya ada 3. Idgham syafawi, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Izhar syafawi. Izhar itu artinya jelas, syafawi itu sumbernya bibir. Ikhfa syafawi itu huruf mim sukun bertemu dengan kepencet. Huruf mim sukun bertemu dengan 26 huruf. Huruf yang tidak termasuk itu ada alif, mim, dan ba. Cara membaca mim, ikhfa izhar syafawi ada 3. 1, jelas, tidak diidgham, tidak disamarkan. Kedua, tidak diidgham, tidak dipanjangkan, dengungkan. Tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Yang ketiga, tidak disakta. Iya, tidak berlebihan dan tidak disakta. Dan mungkin ada nanti evaluasi yang lainnya. Baik. Sekarang kita masuk pada prakteknya ya, Sal ya. Baca, antum tirukan. Oke? Sebelum nanti kita masuk ke sesi kaidah dakunya. Masih lewat 14 menit. Ya Allah. Diteruskan pecah-pecah Sal, jadi agak sakit. Kalau mau senyum itu agak sakit. Karena AC kayaknya, kata istri Ustadz kata AC. Ayo. Ustadz besar aja ya. Sama di layar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ketemu tak?
An'amta alaihim. An'amta alaihim. Fathahnya ya. Agak masuk. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Oke, ketemu zal. Wa dhaqa bihim zar'an. Wa dhaqa bihim zar'an. Wa dhaqa bihim zar'an. Qaf. Wa dhaqa bihim zar'an. Coba. Wa dhaqa bihim zar'an. Oke. Huruf hamzah ya. Sa'uri. Ini kalau ada huruf hijaiyah ditandai bulat begini, maka dia tidak dibaca ya. Sa'urikum sa'urikum ayati. Silakan. Sa'urikum ayati. Ini mad badal, mad tabi'i asli, mad tabi'i asli. Ketemu shin. Au yalbisakum kumshi. Au yalbisakum syia'an. Au yalbisakum syia'an. Au yalbisakum syia'an. Barakallah. Zalikum khairul lakum. Zalikum khairul lakum. Kha-nya coba. Khairul lakum. Zalikum khairul lakum. Kha. Ya. Zalikum. Oke. Kita pindah ke contoh ain ya. Walahum azabun. Lahum tidak disakta. Walahum bukan walahum Ada gambarnya. Walahum azabun alimun. Oke. Alaihim salawatun. Alaihim salawatun. Oh, masih proses ya, makanya agak lemot ya. Oke, kita pindah ke sisa huruf yang lainnya ya. Kalau mim sukun nanti kamu sudah mampu semuanya, baru kita pindah ke nun sukun. Karena hukumnya ini ada 4 ya, ada 4. Setelah nanti mat kan sudah tuh. Mim sukun, nun sukun, baru kemudian ro. Yang susah itu di ro ya. Karena ro nanti itu ada hukumnya ro tebal, ada 7 keadaan. Ro tipis ada 4 keadaan. Yang lebih susah lagi adalah ro yang bisa dibaca tebal dan tipis. Bukan keadaan, tapi 3 kata. Ada di 3 kata. Baru kemudian setelah itu adalah, kalau antum masih ingat 11 huruf hijaiyah itu, baru idgham. Kalau idgham sudah lewat sepertinya sih enteng ya. Tinggal praktek karena memang materinya ya rata-rata di situ. Di situ. Nih, mim sukun, mat, udah tuh. Mim sukun, mat, mim sukun, udah. Nanti mentoknya di situ. Ya memang ada hukum-hukum yang namanya ilmu gharib. Nah, nanti kita pastikan dulu antum Al-Qur'an 1 halaman itu bisa nebak semua tuh. Bisa nebak semua. Ketika sudah mampu secara teori, karena kan tahu teori belum tentu nanti prakteknya udah pas ya. Udah pas. Lah antum mumpung umur masih berapa? 19 ya? 17. Kalau lah bagaikan pohon itu, misalnya kok ada pohon yang sudah besar banget, bengkong,
Itu kan kalau dilurusin agak susah. Umur 40, umur 50. Kesusahan mengucapkan tok. Wah, itu susah. Menurut teori tadi ya, menurut teori pendidikan tadi. Nah, mumpung masih umur 17, masih muda, atau besok punya anak, punya adik ini, mending dari sekarang dilatih huruf-huruf dan hukum-hukum yang pas. Kalau nanti memang diarahkan menjadi ulama, gitu. Saran Ustadz begitu. Oke, kita lanjutkan. Walahum yusta'tabuna. Walahum yusta'tabuna. Hum yu. Yang nggak sadar terkadang begini bang. Hum yu. Nah itu sakta. Jadi disambung tapi tidak terlalu lama gunahnya. Walahum hum yus. Silakan. Walahum yusta'tabuna. Ya, termasuk ain dipanjangkan. Yusta'tabuna. Walahum yusta'tabuna. Nah, begitu. Ustadz, apakah memang harus sedetail itu? Iya, jawabannya iya. Dan ketahuilah, seperti inilah belajar dengan para masyayikh. Ya, seperti ini. Belajar dengan ini yang Ustadz dapatkan di markas, seperti ini yang Ustadz berikan ke murid-murid Ustadz, baik secara online maupun secara apa? Secara halaqah. Tapi Ustadz lihat santrinya dulu kadang Ustadz. Kalau santrinya nggak memungkinkan untuk Ustadz kasih, malah nanti dia abai, Ustadz kasih yang simbol-simbol dulu biasanya. Kayak kemarin tuh. Kondisinya lebih banyak di proses akhlak. Oh, jadi kalau dimasukkan sekarang, kasihan ilmunya nanti. Kita pindah ke fa. Di dalam ilmu tajwid, kalau ada mim bertemu fa, kita harus hati-hati. Harus lebih teliti. Karena apa? Karena mim dan fa, kalau antum masih ingat ya, bibir itu ada 4 huruf. Bibir yang didapatkan. Mim, ba. Bibir yang maju. Wow, masih ingat ya? Bibir yang digigit. Fa. Nah, mim dan fa ini satu makhraj. Nanti juga ada mim ketemu waw satu makhraj. Para ulama tajwid menasihati kita, ikhris. Perhatikan betul, yang teliti. Tampakkan mim sukunnya. Jangan sampai di situ nanti mim sukun bisa idgham atau malah nanti kita kasih gunnah. Nah, gitu. Huruf 2 ini spesial ya. Di beberapa buku dijelaskan. Ya mudduhum fi hum fi. Rapatin betul mimnya. Karena kan mim itu dari kedua bibir yang dirapatkan. Baru kemudian setelah itu kamu taruh di perut bibir bawah ke ujung gigi di atas tempatnya fa. Kalau tidak kita rapatkan, bisa nanti ke fa langsung itu. Ya mudduhum fi tughyanihim. Silakan. Ya mudduhum fi. Berarti? Ya mudduhum fi tughyanihim. Ya begitu. Kerasa nggak? Ada kayak harus gimana itu? Hampir-hampir mau masuk. Kerasa nggak? Ya. Ya. Ini nanti pentingnya itu Sal. Nasihat barusan tuh Sal. Dari para ulama itu. Pas murojaah Sal. Pas murojaah ngafal 1 juz 2 juz. Atau pas hataman Masya Allah. Ini ilmu kita itu kayak ngawasi kita itu Fakhri. Kamu tuh udah tahu nih kenapa ente ini. Mau praktekin ilmu tajwidnya tahu enggak ente. Kayak besok nih Ustaz mau khatam misalnya nih. Waduh. Mat jaiz, mat wajib. Seakan-akan itu lagi ngeliatin kita lagi baca gitu, Sal. Kalau kita nggak menggunakan ilmu itu kita merasa bersalah. Padahal kita tahu itu. Lanjut ya. Mim sukun ketemu lam. Fahum la ro tebal nih. Fahum la yarji'una. Silakan. Fahum la yarji'una. Ro tebal. Yarji'una. Fahum la yarji'una. Oke. Ini maaf agak lemot ya, karena sedang tak pikir nggak seberat ini, ternyata berat juga ya.
Mim sukun ketemu dha. Innakum zalamtum kum dha kum dha. Silakan. Innakum zalamtum. Oke. Kaf. Bi annahum ka. Oh, gampang dia. Karena mim di bibir, kaf di pangkali dia paling belakang. Jadi nggak susah membaca idhar yang pada mim. Bi annahum kanu. Bi annahum kanu. Sudah 25 menit. 5 menit lagi. Insya Allah. Lah ini yang susah ini. Mim sukun ketemu waw. Harus dirapetin dulu mimnya baru ke waw ya. Alaikum wa rahmatuhu. Alaikum wa rahmatuhu. Silakan. Alaikum warahmatuhu. Ya, betul. Walamma ja'ahum gunnah. Kemudian mat wajib. Nah, ini izhar ya. Kemudian apa ini? Mat asli ra tebal. Walamma ja'ahum rasulun. Silakan Sal. Walamma ja'ahum rasulun. Ya, alhamdulillahirabbil Alamin. Antum masih ingat 11 jurus tajwid enggak? Lupa kan? 11 jurus tajwid. Nah, ta'awud basmalah. Gunnah. Udah lupa kan? Iya. Jurus-jurusnya itu sayanya dulu ada kayaknya salah satu angkatan yang kita tekan itu. Gunnah yang pertama gunnah. Nun sukun atau tanwin, mim sukun, idgham. Nah, idgham itu nanti yang Ustaz bilang tadi susah. Qalqalah. Kamu qalqalah sudah pernah belajar di sifat huruf. Lafzul jalalah, lafaz Allah dibaca tebal tipis. Ra istilah al ta'rif al itu. Mat ta'awud basmalah udah. Nah, gitu. Baik. Kita akan mengevaluasi hasil pembelajaran 3 minggu ini ya. 3 minggu ini kalau memang memungkinkan berarti pekan depan agenda kita adalah materi membaca kaidah baru kemudian kita sambung ke nun sukun. Nah, kita masuk ke evaluasi ya. Siap ya? 2 menit. Ini kalau lihat dari menitnya 2 menit. Mim sukun. Apa yang dimaksud dengan mim sukun, Ustaz? Mim sukun itu huruf mim sukun. Nah, huruf mim yang Disukun. bisa, tapi ada definisi menurut ilmu tajwid. Masih ingat nggak? Gitu aja jawabannya. Nah, semua huruf hijaiyah yang disukun, andai kata kamu ditanya, kaf sukun apa artinya? Nah, jawabannya begini. Kaf sukun adalah huruf kaf yang tidak berharokat. Nah, begitu. Ketika kamu temukan semua huruf kok sendirian dia, nggak ada tanda sukun, nggak ada harokatnya, itu sama halnya hurufnya diapakan? Sukun. Kalau di fathatain berarti itu ada 2 tanda. Satunya harokat, satunya adalah sukun. Oke. Berapa hukumnya mim sukun? 3. Apa saja? Idgham syafawi, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Oke. Kemudian berapa hurufnya idgham syafawi? 1. Sebutkan. Ba. Idgham. Sukun. Idgham. Mim sukun. Ya, idgham. Hati-hati ketuker ya. Kalau ikhfa syafawi berapa hurufnya? 1. Apa? Ba sukun. Ba sukun. Oke, 1 ya. Kalau idgham syafawi berapa hurufnya? Ada 26. 26. Selain apa? Selain alif, mim, dan ba. Oke, baik. Kelihatannya gampang saja. Nanti kalau kamu nanti pindah nun sukun, hati-hati itu ada beberapa kadang salah sebut itu. Hukumnya mim sukun ditaruh di nun sukun. Nun sukun ditaruh di
mim sukun. Mim sukun. Iqlab kadang diputar dengan ikhfa syafawi itu. Gara-gara sama-sama dengan ba. Oke. Bagaimana cara membaca idgham syafawi? Kalau nggak salah ada 3 tahapan itu waktu itu. Idgham syafawi. Idgham syafawi itu didengung. Cara pertama apa? Cara pertama didengung. Cara pertama didengung. Apa? Bukan didengung, dengungan yang belakang. Cara belakang. Oh, dipindahkan ke huruf setelahnya. Nah, cara pertama adalah mim sukunnya dirubah sama dengan huruf setelahnya. Nah, gitu ya. Apa yang cara pertama untuk mengidghamkan? Huruf pertama digabungkan dengan huruf setelahnya. Dirubah dulu, dirubah. Dirubah menuju ke huruf setelahnya. Idgham ini tidak hanya berlaku pada mim sukun, di semua idgham yang ada di ilmu tajwid. Ya. Lam sukun ketemu lam atau lam tak sukun ketemu tok. Gimana cara mengidghamkannya? Taknya dirubah menjadi tok. Nah, cara yang kedua, huruf yang kedua ditasydid. Nah, huruf yang kedua diapakan? Tasydid. Cara yang ketiga baru diapakan? Disertai apa? Dengung. Iya, disertai gunnah, disertai dengung. Jadi 3 hal ini ya. Kalau ikhfa bagaimana caranya? Kalau ikhfa itu disamarkan. Disamarkan. Berarti kalau disamarkan tidak diidghamkan juga tidak diizharkan. Yang kedua diapakan? Yang kedua dipanjangkan. Disertai dengung juga. Disertai dengung. Nah, ikhfa disertai dengung, idgham juga disertai dengung. Ustaz, apakah nanti berlaku juga di nun sukun? Berlaku. Berlaku juga. Kecuali idgham bila gunnah. Idgham di gunnah dikasih, ikhfa dikasih, iqlab dikasih dengung. Idhar enggak dikasih, idgham bila gunnah enggak dikasih. Jadi gunnah ini merupakan kayak ciri khas gitu. Dalam hal hukum mim sukun dan nun sukun. Gitu. Baik, kelar ya. Tanpa tasydid, Bang. Kalau ikhfa tanpa tasydid. Kalau idgham syafawi dengan tasydid. Oke. Izhar, cara izhar bagaimana? Izhar itu bacanya jelas. Terus tidak dipanjangkan. Ya. Terus tidak boleh apa? Sakta. Iya, tidak disakta, Walhamdulillahirabbil alamin 32:55 menit. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Mantap insyaallah. Bismillah. Clear ya. Udah UTS ya? Di sini Senin besok UTS. Oh, Oksal udah selesai. Serius seminggu. Iya. Oh, berarti di sini padat kegiatannya kali ya. Kita semen diminta jadi pengawas, cuman ada kendala sarung sama itu, jadi ada kendala yang lainnya. Jadi Ustadz minta maaf ke panitia nggak bisa. Mudah-mudahan ini nggak menyebabkan Ustadz diusir dari tempat Ustadz sekarang duduk ini. Aja. Karena udah gitulah intinya, doakan aja biar orang tidak membenci gara-gara nggak membantu kan. Ada peraturan baru nih sekarang, guru-guru kalau ngajar harus pakai dasi. Kalau ngajar kan, kalau antum tahu ngajar itu pakai sarung biasanya. Oh. Pakai sarung. Ya memang sudah izin sih ke pihak sekolah, izin. Nggak bisa pakai celana. Ya ada beberapa kondisi. Nah, kemudian kemarin rapat oleh Ustadz Jamil diputuskan semua guru-guru kalau ngajar pakai dasi. Tepat ini, pas Ustadz tidak ngajar ada peraturan baru. Jadi Ustadz nggak ngelanggar tuh. Nggak ngelanggar. Oke lah, kalau yang sudah aman, mudah-mudahan ini baik dunia akhirat ya. Dan jangan lupa untuk terus menjaga kebiasaan antum ngaji ya. Siap. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Salam buat keluarga. Sehat selalu. Ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Tat waktunya Tat, makasih banyak. Ya, sama-sama. Let's go.